Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 mata kuliah auditing, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profesi CPA. Sebelum masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Ria Sansitika. Saya Marifatul Nur Fatimah. Saya Novia Rahmawati. Baiklah teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Dan yang kedua oleh saya Marifatul. Dan ketiga oleh saya Novia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian profesi akuntan publik atau lebih dikenal dengan profesi CPA. Peran utama dari akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan ataupun laporan keuangan dari suatu entitas. Akuntan publik adalah seseorang yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan juga manajemen. Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. KAP seringkali disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen. Untuk membedakannya dengan auditor internal, akuntansi publik mendirikan kantor akuntan sebagai basis untuk melayani dan memberi jasa para nasabah. Sedangkan kantor akuntan publik mendirikan kantor akuntan untuk memberikan jasa pelayanan kepada berbagai jenis unit organisasi yang membutuhkan jasa akuntan, antara lain melakukan pemeriksaan keuangan dan juga memberikan jasa konsultasi manajemen. Akuntan publik harus menjaga integritas dan profesionalisme melalui pelaksanaan standar dan kode etik secara konsekuen dan konsisten. Akuntan publik harus selalu bersikap independen dan menggunakan kemahiran jabatannya secara profesional. Berdasarkan pada prinsip pertimbangan hati-hati, KAP disarankan selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya seperti yang pertama menetapkan tanggung jawab, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga pemantauan. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marifatul Nur Fatimah. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu aktivitas akuntan publik. Aktivitas akuntan publik itu ada 4 jasa yang ditawarkan. Yang pertama ialah jasa audit. Di antaranya adalah audit, laporan keuangan, pemeriksaan manajemen, dan pemeriksaan khusus. Yang kedua adalah jasa konsultasi manajemen, yaitu jasa yang ditawarkan oleh pihak audit kepada klien untuk memperbaiki laporan operasi perusahaan. Dan yang ketiga adalah jasa konsultan pajak yang diberikan kepada klien untuk menghitung pajak penghasilan, pajak bumi, pajak bangunan, dan merancang pajak. Dan yang keempat adalah jasa pelayanan akuntansi. Itu ada 3. Yang pertama ialah review service, di mana kantor akuntan publik akan menyusun laporan keuangan dan membuat jurnal-jurnal. Yang kedua adalah write-up service, di mana kantor akuntan publik akan mencatatkan transaksi ke dalam jurnal, lalu memposting ke buku besar dan menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah compilation service, di mana kantor akuntan publik akan menyusun laporan keuangan sampai habis. Materi selanjutnya adalah struktur akuntan publik. Itu ada 4. Yang pertama adalah auditor staff. Auditor staff adalah orang-orang yang melakukan audit secara rinci, namun belum memiliki pengalaman yang banyak. Dan yang kedua adalah auditor senior. Auditor senior adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang telah memikul tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan auditor, serta rancangan laporan auditor. Dan yang ketiga adalah manajer.
Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan di kantor akuntan publik. Yang keempat, rekan atau partner adalah orang-orang yang memiliki kantor akuntan publik serta bertanggung jawab dalam segala kegiatan apapun. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi peran PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas atau PCAOB adalah sebuah lembaga nirlaba yang menciptakan oleh Sarbanes-Oxley Act of 2002 untuk mengawasi audit perusahaan publik dan emiten lainnya dalam rangka melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dalam penyusunan informatif. Semua aturan dan standar PCAOB harus disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC dengan memberikan informasi tambahan dan penting kepada investor, seperti masalah audit kritis yang dikomunikasikan oleh auditor kepada komite audit dari perusahaan publik yang mereka audit. PCAOB memiliki kekuasaan antara lain yang pertama, mendaftarkan kantor akuntan publik yang menyiapkan laporan audit untuk emiten. Yang kedua, menetapkan audit, kendali mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan audit. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik yang terdaftar. Yang keempat, melakukan penyelidikan dan proses disipliner dan menjatuhkan sanksi terhadap firma akuntan publik yang terdaftar. Yang kelima, melaksanakan tugas atau fungsi lain yang dirasa perlu atau disesuai. Yang keenam, menuntut dan digugat, mengeluh dan membela atas nama perusahaan dan melalui penasihatnya sendiri. Yang ketujuh, menjalankan operasi, memelihara kantor dan menjalankan semua hak dan kekuasaannya di bagian manapun. 8. Memperkerjakan staf, akuntan, pengacara, dan agen lain yang memungkinkan membantu penunjang pekerjaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi organisasi profesional akuntan publik. Yang pertama ada bagian audit. Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Yang kedua, bagian konsultasi. Bertugas untuk membantu auditor senior dan dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Bagian konsultasi biasanya dilakukan oleh manajer yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaannya dari beberapa auditor senior. Yang selanjutnya adalah bagian perpajakan. Berfungsi sebagai menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan klien maupun yang bukan. Hampir semua kantor akuntan dapat memberikan penyuluhan pajak. Yang selanjutnya adalah bagian penelitian dan pelatihan. Berfungsi sebagai penunjang, sama seperti bagian administrasi dalam kantor tersebut dan di luar organisasi. Bagian ini memberikan jasa-jasa dalam bidang latihan pegawai-pegawai langganan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah, profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi, dan hasil pekerjaan yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.